Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali dalam podcast dari Kantor Pajak Tanjung Balai Karimun. Nah, ini ada yang baru, ada rebranding tahun ini. Rebranding ya? Iya, dari sebelumnya podcast Cakap Pajak menjadi Kepo. Kepo, Karimun Education Podcast. Jadi Kepo juga nih. Apa itu? Berarti ini episode perdana dari Kepo ini ya? Betul. Wah, sungguh suatu kehormatan. Nah, ini episode perdana ya. Sama berarti ya dengan DJP ini kayaknya mau ada perubahan yang cukup besar kayaknya ya. Nah, seperti yang udah dibicarakan bahkan dari tahun lalu, mulai tahun 2024 ini, akan ada yang berubah nih dari DJP itu. Betul. Ada yang bilang kalau nggak salah pesiap atau cetas. Nah, ini boleh dijelaskan sedikit nggak sih pesiap atau cetas ini apa? Oke. Penyebutannya apa gitu? Oke. Pesiap itu sebenarnya ada singkatan, Pembaruan sistem Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, terjemahannya dalam bahasa Inggris itu tadi cetas. Cetas, berarti bahasa Inggrisnya. Betul. Cortex Administration System. Nah, kalau sekarang istilahnya itu Cortex. Cortex. Iya. Singkat aja Cortex. Singkat aja semuanya itu Cortex. Nah, seperti yang kita tahu kan di aplikasi yang kita sekarang yang dimiliki oleh wajib pajak itu banyak banget. Banyak. Iya, ada e-filing, ada e-faktur, terus ada e-bupot, DJP online, e-rek. Nah, belum lagi kalau misalnya aplikasi internalnya kita ada. Itu juga banyak. Banyak banget. Betul. Ya. Nah, sistem ini mengintegrasikan seluruh aplikasi yang ada, baik aplikasi untuk wajib pajak maupun untuk pegawai pajak. Gitu. Oh, jadi satu gitu? Jadi satu. Jadi yang banyak itu di wajib pajak maupun di tugas pajak jadi satu? Iya, cukup satu aja. Satu aja Cortex? Oke. Berarti bisa dibilang Cortex ini rancang ulang dari semua sistem DJP ini ya, selama ini ya? Oke. Biar sesuai kebutuhan atau gimana ini? Biar sesuai kebutuhan, terotomasi, sama terintegrasi. Terintegrasi, betul. Oke. Tapi kan menurut saya nih ya kawan pajak ya, atau menurut kawan pajak bagaimana, tapi menurut saya itu kalau sistem sekarang itu udah cukup bagus nih loh, ada DJP online gitu ya. Itu udah memudahkan dalam pelaporan menurut saya. Iya sih. Jadi kan sebenarnya memang aplikasi yang sekarang itu memang sudah membantu banget semua untuk wajib pajak ya. Tapi ada juga beberapa aplikasi yang kayaknya sudah usang, udah ketinggalan zaman. Terus aplikasi itu misalnya ada banyak banget yang tadi beragam, banyak bingung juga, ini betul. Yang buat apa, gitu. Segitu banyaknya itu belum mencakup seluruh proses bisnis. Masih ada lagi berarti? Masih ada lagi. Nah, kita ambil contoh aja kayak wajib pajak PKP. Dia mau bikin faktur nih ya, misalnya. Dari pertama aja, minta nomor faktur itu lewat Innova. Bikin fakturnya di aplikasi e-faktur. Beda lagi. Lapornya di web e-faktur. Iya. Belum lagi kalau misalnya dia mau lapor SPT tahunan lewat e-form. Di DJP online DJP online. Nah, terus belum lagi kalau misalnya dia ada pemotongan kayak PP21, PP23. Ada lagi DJP online, e-bupot nama. Betul. Nah, makanya jadi bagaimana caranya tadi itu pengennya tuh DJP itu seluruh aplikasi itu tergabung jadi satu. Nah, gitu. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Terus kayak sekarang nih kayak mau kita melakukan perubahan data atau mau lakukan pelayanan gitu, kitanya tuh masih wajib itu belum semuanya bisa online. Belum. Harus ke KPP terdaftar kan? KPP terdaftar. Nah, itu yang harus kita iniin, KPP terdaftar untuk melakukan perubahan data. Nah, terbayangkan jadi kalau misalnya aplikasi itu udah banyak, jadi wajib pajak tuh harus ngapalin atu-atu tuh. Satu-satu. Itu proses bisnisnya ini untuk apa, ini kegunaannya untuk apa, nah itu. Terus udah ngapalin kayak gitu, belum semuanya terintegrasi sama atau otomatisasi. Gitu. Berarti sebabnya itu tadi ya, kenapa ada Cortex itu biar manfaatnya itu seluruh kawan pajak itu bisa mengakses seluruh proses bisnis dalam satu sistem gitu, yang terintegrasi gitu. Nggak beda-beda web aplikasi, login ini, harus logout sini menu mana lagi, pindah lagi ya. Nah, selain terintegrasi itu nanti ada apa lagi keunggulan Cortex ini? Soalnya kan sangat digembor-gemborkan ya. Seperti yang kita tahu kan sebenarnya sekarang tuh DJP itu punya namanya DJP online ya. Nah, itu bisa diakses dari mana aja, kapan aja. Nah, nanti simple menurut saya. Betul. Nah, di Cortex nantinya layanan itu akan dapat diakses melalui berbagai pilihan, Ada namanya berbagai pilihan omnichannel istilahnya. Nah, itu ada namanya 3C.
klik, Apa tuh? call, and counter. Counter. Nah, kalau klik itu hampir sama kayak kita sekarang. Kalau sekarang itu DJP online, nanti namanya itu Cortex, tapi ada Cortex. taxpayer portal namanya. Terus kalau untuk call, itu sama juga, kirim pajak, 1-500-200. Telepon ya. Telepon. Nah, ini yang bedanya di counter. Counter. Counter itu sama sih sebenarnya ya. Kitanya tuh datang ke KPP, terdaftar, tapi yang berbedanya adalah dapat dilayani di KPP mana saja. Di KPP mana aja? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Istilahnya Oh, borderless. borderless. Betul. Berarti ini yang baru, ini sangat memudahkan ini. Nah, ya. misalnya Kak Ida deh. Ida terdaftar di mana? Saya di KPP Wates di Yogyakarta. Yogyakarta. Sekarang Iya. tugasnya di KPP Tanjung Tanjung Balai Balai Karimun. Jauh Nah, sekali. untuk mendapatkan layanan perpajakannya, misalnya kayak misalnya yang berubah data ataupun itu nggak perlu lagi, Ida harus pulang lagi ke Jogja ke KPP Wates, tapi bisa dilakukan di KPP Karimun. Oh, kalau dulu kan biasanya cuman datang langsung atau dikirim melalui ekspedisi ya? Betul, Ke KPP lewat pos, terdaftar iya, gitu. itu. Kalau sekarang berarti bisa online Bisa ya? online. Oke. Nah, manfaat yang kedua berarti tadi kan layanannya itu bisa diakses melalui berbagai pilihan saluran Iya, omnichannel. omnichannel. Betul. Oke. Dan dapat dilayani di seluruh KPP di Indonesia atau namanya borderless. Sangat memudahkan sekali ya, karena kan contohnya kayak saya nih kerja di KPP Tanjung Balai Karimun, tapi kalau misalnya perubahan data harus tetap ke Wates. Nah, untuk saat ini ya. Iya, untuk saat Betul. ini. Nah, penyebabnya udah berarti manfaatnya juga tadi udah Oke. sedikit gitu. Siap. Nah, boleh diceritakan lagi nih sedikit ke kawan pajak kalau sistem perpajakan ke depannya itu bagaimana nih Bang? Oke. Secara garis besarnya boleh. Secara garis besarnya sih sebenarnya ada 21 proses bisnis. 21. Iya, yang dirancang online, mulai dari registrasi, pelaporan SPT, pembayaran, terus ada namanya taxpayer account management, belum lagi namanya nanti untuk layanan perpajakan, itu banyak banget. Tapi untuk sekarang kita ini ulasnya itu 4 dulu dah. 4. Dicicil dulu ya. Dicicil Oke. dulu, betul. Nah, yang pertama tuh kita registrasi dulu. Registrasi. Kalau yang sekarang kan kita tahu ya, kalau misalnya untuk registrasi itu kan ada namanya IREK, Ya, buat daftar kan? Betul. Nah, buat daftar. tapi hanya untuk daftar saja. Daftar aja. Nah, nantinya di Cortex itu tuh ada 3 macam pilihan. Yang pertama itu untuk auto akses ke Cortex-nya, untuk wajib pajak itu. Yang pertama, kalau misalnya dia sudah terdaftar NPWP-nya dan sudah pernah punya akun DJP online sebelumnya, udah tinggal reset password aja. Oh, ganti passwordnya. Reset password Oke, aja. oh, reset password Oke. aja. Terus yang kedua, kalau misalnya dia sudah punya NPWP sebelumnya, terus tapi belum punya akun DJP online, Belum. ada namanya permintaan digital access request. Oh. Jadi untuk minta saya mau dapat launchingnya nih atas yang ini gitu. Nah, kalau tinggal yang belum punya NPWP, dia tinggal registrasi. Registrasi. Nah, registrasinya nanti tinggal dilakukan di Cortex tadi gitu. Oh, iya, Jadi iya, masukin iya. nick-nya saja. Kayak menu daftar-daftar medsos gitu ya? Betul, hampir sama lah Berarti gitu. tinggal daftar aja, belum punya akun, daftar. Iya. Gitu. Nah, nantinya di selain di daftar saja, itu ada pengukuran PKP Pengukuran PKP. di sana. Terus Oh, ada kalau pendapat dulu kan nggak harus datang datang aja aja. ya? Mana itu. Terus untuk wajib pajak yang punya objek pajak PBB P5L, itu daftarnya juga bisa di sana. Oh, kalau Jadi- sekarang kan masih manual ya? Masih manual, KPP harus daftar dulu. terdaftar Betul. gitu. Nah, itu. Hmm. Nggak hanya itu, sebenarnya ada lagi yang lain kayak perubahan data, terus perubahan status wajib pajak, sampai ke pencabutan PKP, PBB tadi itu melaporkan WP Ada tadi juga? di semuanya di Di situ. Cortex. Oh, oke, berarti benar-benar mencakup seluruh kebutuhan Betul. wajib pajak gitu ya, Bang Iya. Ferry ya? Heeh. Nah, kalau yang saya tahu dan seperti kita tahu semua kawan pajak, kalau daftar NPWP di IREK ini kan udah sinkron ya, otomatis gitu. Kalau masukin NIK itu udah sinkron dengan data Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil. Iya, di Sukcapil. Apakah nanti di Cortex juga kalau daftar tetap sinkron seperti itu atau gimana? Oke, sebenarnya masih sama, Dak. Heeh. Itu karena datanya itu kitanya akan validasinya itu dilakukan dengan instansi pemilik data. Kayak tadi kalau misalnya untuk NPWP orang pribadi kan butuhnya NIK, sinkronisasinya sama di Dukcapil. Kalau misalnya dianya berupa PT, terus kalau misalnya yayasan, koperasi, dianya itu dengan sistem administrasi badan hukumnya Ditjen AHU. Oh. Kalau dianya berupanya CP, firma, nantinya dengan sistem administrasi badan usahanya Ditjen AHU. Nah, jadi semuanya itu nantinya sinkronisasinya gitu.
Itu. Berarti kalau untuk wajib pajak orang pribadi di Cortex ini nantinya yang digunakan identitasnya itu NPWP 16 digit ya? Iya, NIK. Atau NIK. Betul. Nah, kata lainnya NPWP tapi NPWP 16 digit atau NIK. Nah, jadi harus apa, Dak? Harus pemadanan NIK-nya dulu atau Iya. validasi NIK-nya agar bisa digunakan sebagai NPWP. Begitu Oke. ya kawan pajak ya. Pemadanannya gimana, Dak? Pemadanannya Gampang nggak? gampang. Lewat apa? Lewat DJP online. Oke. Ya. Jadi bagi kawan pajak yang sudah memiliki akun DJP online itu bisa dilakukan di situ kawan pajak. Nanti di menu profil. Betul. Oke. Nanti Di masuk. menu data profil itu, nanti di bagian data utama, kawan pajak akan melihat tombol status validasi data utama. Nah, Oke. Nah, kalau ada di situ udah ada tulisannya nih. Kalau tulisannya biru, statusnya valid, berarti pemadanan NIK itu telah valid. betul. Terus statusnya yang kedua perlu divalidasi. Berarti kawan pajak itu cukup mengklik tombol Validasinya. validasi yang ada di situ. Iya. Tapi kalau statusnya ini yang perlu dimutakhirkan. Nah, berarti kawan pajak itu harus melakukan pemutahiran atau penyesuaian data dengan KTP masing-masing. Betul. Seperti itu. Misalnya kayak di Karimuninda. Ini yang kita sering temui ya. Sering temui kasusnya Kasusnya ya. ya. Kalau misalnya kayak nama itu kan ada pakai BIN atau misalnya dia pakai gelar kayak misalnya SPD atau Iya, SE. Nah, itu. betul. Di antara di NPWP sama di KTP-nya itu berbeda. Makanya emang harus dilakukan pemadanan disesuaikan dengan KTP-nya. Oh, Kalau iya, KTP-nya betul. ada gelarnya, masukin gelarnya. Masukin gelarnya. Betul. Terus kayak tempat tanggal lahir itu juga ada perubahan. Kayak misalnya tempat lahir itu kalau di kita itu di Tanjung Balai Karimun ini aja bermacam-macam. Ada yang tulisannya pakai Karimun saja. Karimun aja. Ada yang pakai TG titik Balai Karimun. Titik Balai Karimun, atau ada TJ titiknya nih. betul. Ada TJ titik Balai Karimun. Ada yang tidak pakai titik. Iya. Ada yang langsung Tanjung Balai Karimun Tanjung Balai secara Karimun lengkap, gitu. Nah itu makanya disesuaikan dengan KTP-nya Jadi betul. sesuai banget nih kalau ada gelarnya ditulis ada gelarnya, kalau nggak ada gelarnya juga gelar yang ada di DJP online ini dihapus. Betul. Terus penyesuaian tempat lahir kalau ada titiknya ditulis titiknya. Iya. Nggak ada spasinya jangan dispasi juga Betul. ya berarti. Nah itu tadi masalah registrasi dah. Kita kedua proses pembayaran. Proses pembayaran berarti tadi registrasi, Sekarang pembayaran. pembayaran. Nah pembayaran ini ada 5 hal baru dalam pembayaran pajak. Yang pertama dikenalinlah namanya tuh deposit pajak. Deposit pajak apa itu? Nah, Baru dengar ini. Deposit pajak itu belum ada sama sekali di Belum sebelumnya. adanya. Kayak kalau misalnya kita bisa sederhanakan, kayak misalnya kayak kita GoPay, kayak wallet GoPay? aja lah, dompet digital. Dompet digital. Nah, bisa kita top Top up. Nah, terus kalau misalnya itu untuk melakukan top up-nya tadi itu cukup satu kode akun. Oh. Jadi satu kode gitu. akun untuk pembayaran apapun. Berarti bisa top up kayak yang di e-wallet gitu ya? Betul. Itu gunanya untuk apa nantinya ya? Nah, itu untuk nyimpan. Jadi kalau misalnya wajib pajak itu takut kalau misalnya dianya telat bayar apapun. Nah, dengan adanya simpanannya tadi, itu tinggal ngambil dari depositnya saja tanpa perlu dianya takut kalau misalnya dia ntar kena denda. Saldo gitu ya? Saldo gitu, dah betul. Itu yang terus ada lagi namanya kayak misalnya permohonan wajib pajak, kayak pemindah bukuan, terus kayak restitusi, terus kayak imbalan bunga, itu bisa dilakukan secara online dan bisa di KPP mana aja, tinggal pilih. Mau data KPP, boleh, cari aja KPP terdekat. Terus kalau misalnya dia mau untuk online, tinggal online aja. Nah gitu. Terus ada namanya nanti dashboard kode billing. Apa itu dashboard kode billing? Jadi dashboard kode billing itu untuk ngasih lihat informasi kayak kode billing yang pernah dibuat, terus mana yang masih aktif, mana yang belum terbayarkan. Nah itu. Jadinya nanti kita bisa lihat nih, oh ini kode billingnya kenapa ya? Nah gitu. Nanti saya jelasin hubungannya apa. Oke. Terus ada namanya kanal pembayaran integrasi. Nah, kanal pembayaran integrasi, jadi kalau misalnya kayak pembayaran, itu kanalnya langsung terhubung dengan bank. Kemungkinan besar kayak gini, kayak kita top up tadi ya. Misalnya kayak kita mau bayar nih, tinggal pilihan banyak metodenya. Apa lewat ATM, apa lewat aplikasi digital, m-banking misalnya gitu, apa lewat transfer. Atau itu lewat bank langsung iya, gitu ya? nah gitu sih, Dak. Oh, iya. Nah, perbedaannya lagi adalah ketika tadi bikin kode billing. Pembuatan kode billing itu ada 3.
Yang pertama itu dia harus dari SPT langsung. Jadi nggak bisa kayak sekarang itu kan kita kalau mau bikin kode billing, saya mau bikin kode billing nih PPh 21, ini tuh nggak bisa lagi. Datang ke kantor pajak kan biasanya Iya, terjadi ya. untuk PPh 21 ya harus bikin dulu SPT-nya. Oh, berarti nggak mengurangi kemungkinan salah bikin gitu. Betul sekali. Jadi Iya. kemungkinan salah kode akun, Salah nominal. Nah itu kemungkinan kecil terjadi karena kita harus bikin SPT-nya dulu. Itu yang pertama. Nah nantinya kalau misalnya sudah bikin SPT, nanti SPT-nya waktu kita mau lapor, dia akan melihat. Kalau misalnya masih ada depositnya kita tadi, langsung ambil dari deposit. Bisa ambil gitu. Betul. Kayak dari saldonya aja diambil. Iya. Tapi itu pilihan kan? Itu pilihan. Pilihan. Tapi kalau misalnya dianya saldonya tidak mencukupi, bayar lapor. Oh. Nah gitu. Nah yang beda adalah selama ini kan kita kalau misalnya mau lapor itu kan harus input NTPN dulu. Sekarang tuh udah nggak. NTPN yang banyak banget itu kan? Yang betul. Kombinasi huruf sama angka yang kadang kita nggak tahu 0 apa O, I apa L. Tapi ini gitu. langsung terintegrasi, langsung otomatis gitu. Betul sekali. Sangat memudahkan ini ya. Terus yang kedua itu ada dari daftar tagihan. Nah, daftar tagihan ini dilihat dulu wajib pajaknya itu punya STP, apakah dia punya SKP. Nah, kalau misalnya dia saldo mencukupi, udah tinggal klik aja ketetapannya yang mana yang mau dibayarkan. Tanpa perlu menunggu surat tagihannya sampai ke rumah. Jadi Apalagi langsung bisa nanti kelihatan. Kadang nggak datang. Iya, nah surat itu tagihannya, saya ya. tidak merasa menerima. Nah, ketika dengan adanya Cortex ini, nanti ketika ada surat tagihan pajak, ada surat ketetapan pajak, itu langsung muncul di database-nya, dashboard-nya wajib pajak. Nanti ada notifikasi namanya, ini ada STP diterbitkan, nah gitu. Oh, menarik ini, sangat memudahkan betul. ya. Ya, nah, benar-benar. setelah pembayaran misalnya diterima, tanpa perlu isi NTPN lagi, langsung udah selesai. Ini langsung klik iya. aja ya. Semua ada di gadget ini gitu. Nah, selain itu tadi kan ada draft SPT, terus ada daftar tagihan. Nah, wajib pajak itu tinggal bisa bikin mandiri kayak sekarang, tetapi hanya yang tertentu saja. Oh, masih bisa bikin. Masih bisa bikin tapi tertentu. Tertentunya itu misalnya kayak untuk kita top up kode billing, yang tadi deposit pajak. Ngisi deposit. Atau kalau misalnya untuk pembayaran PPh final jual tanah. Oh, nah, itu masih bisa dibikin sendiri. Oh, oke. Berarti karena harus store sendiri ya. Tertentu aja ya yang bisa bikin ke kantor pajak, itu bisa tertentu, tapi yang lainnya udah terintegrasi sesuai pembayarannya, keperluannya dari pelaporan SPT-nya itu ya. Iya. Oke. Nah, berarti ada 3 perubahan utama ya di proses bisnis pembayaran ini. Secara garis besar, satu core billing untuk beberapa jenis pajak. Betul. Gitu. Yang kedua, kemudahan penyetoran lebih awal deposit pajak. Jadi nanti bisa mengurangi keterlambatan bayar. Keterlambatan bayar, betul. Yang ketiga, permohonan pemindah bukuan, restitusi sama imbalan bunga itu lebih mudah. Betul. Bisa lewat secara daring atau ke KPP mana saja. Nggak harus ke KPP terdaftar. Oke. Udah 2 ya, Dak ya? Udah 2. Registrasi sama pembayaran. Kurang 2 lagi nih. Oke, yang ketiga pelaporan SPT. Sebenarnya sih kalau misalnya menurut saya pribadi ya, DJP online itu sudah cukup mumpuni untuk membantu pelaporan SPT kan pajak. Namun cukup simpel juga. Cukup simpel, namun kurang lengkap, Dak. Kurang lengkap. Padahal menunya udah banyak. Banyak banget fiturnya kalau misalnya kita lihat ya. Masih belum lengkap. Tapi masih belum lengkap. Yang pertama, nantinya di portal Cortex itu ada alat bantu perhitungan untuk angsuran PPh pasal 25 yang untuk misalnya kayak bank, BUMN, BUMD. Nah, itu berdasarkan laporan keuangannya ke otoritas terkait. Jadi nanti ada alat bantunya gitu, Dak. Nah, terus yang kedua, SPOP, surat pemberitahuan objek pajak. Nah, itu disampaikannya melalui sistem. Jadi nggak perlu lagi lewat XML, lewat upload Excel-nya. Nah, tinggal lewat SPOP-nya nanti lewat sistem. Terus disajikan di akun pajak berdasarkan sektor dan subsektornya gitu. Nah, nantinya itu kalau misalnya kita tahun 2023 udah ngisi nih, 2024 udah ngisi. Nah, 2025 nantinya datanya itu akan repopulated dari tahun kemarin. Jadi nggak perlu lagi ngisi ulang. Kalau sekarang itu kan ngisi ulang nih, harus ngisi ulang satu-satu. Nantinya itu tinggal ngambil data yang tahun kemarin, terus kita tinggal update aja apa data yang berubah. Misalnya kayak perkebunan, misalnya ada lahannya yang dari yang sebelumnya yang sudah siap tanam, siap produksi. Nah,
misalnya udah nggak jadi, udah tinggal dikurangin gitu aja sih. Jadi nggak perlu Jadi ngisi nggak perlu satu-satu ngisi lagi, satu-satu betul. apalagi kalau banyak. Nah, terus ada lagi namanya untuk SPT PPN untuk wajib pajak PKP. Iya. Itu yang pertama tuh Itu kan tadi ya cukup ribet ya. ribet banyak. ya. Nah, sekarang nomor Banyak yang seri itu digunakan. nggak perlu lagi lewat Innova. Nggak usah. Nomor seri nggak perlu lagi lewat Innova karena dia akan auto generate. Itu yang pertama. Dulu kan juga ada yang minta ya. Iya, makanya minta jatah kan. Nah, minta jatah, datang ke kantor terus pajak. kita registrasi dulu, Iya. nomornya berapa, Iya. dari berapa. Nah, sekarang tuh Sekarang nggak perlu. auto generate. Oke, yang sangat membantu sekali juga Betul. ini. Terus kompensasi. Kompensasi misalnya ada kelebihan pembayaran pajak dari masa pajak sebelumnya. Nah, itu akan secara otomatis akan muncul di masa pajak berikutnya. Misalnya bulan Agustus ini kita ada kompensasi LB, dia langsung otomatis ke September. Oh. Gitu. Jadi tanpa perlu kita harus ngelihat lagi, harus milih dulu kelebihan Iya. pembayaran dari masa pajak berapa ya. Berapa? Nah, gitu. Oke. Nah, nantinya sistem akan menyediakan history kompensasinya tuh kelebihannya, saldonya tuh tinggal berapa. Jadi bisa kita lihat nanti LB kita tuh tinggal berapa. Nah, gitu. Berarti sangat ini ya, apa namanya, tercatat gitu ya Iya, semuanya. betul. Gitu. Jadinya tinggal tanpa harus mencatat secara manual lagi, Iya, gitu. tanpa nginget-nginget, apalagi cuma setahun sekali kadang. Nah, kalau misalnya kayak SPT kan tiap bulan nih, kalau Iya, yang PPN tiap ya. bulan, kalau Cuman PPN. kita nggak tahu nih apakah ada pembetulan nggak sebelumnya. Iya. Nah, gitu. Kalau di sini kan lihat aja, udah ada nih langsung. Iya. Nah, terus kalau misalnya untuk bendahara instansi pemerintah atau BUMN, untuk pemungutan PPN-nya itu akan terintegrasi sama faktur pajaknya. Oke. Jadi kalau misalnya faktur pajaknya sudah diterbitin sama rekanan, itu langsung terintegrasi. Oh. Langsung dipungut lah ibaratnya iya. tuh gitu ya. Mm-mm. Nah, terus satu wajib pajak tuh cukup satu SPT. Cukup satu SPT. Nggak ada lagi namanya itu kayak sekarang tuh kan ada 1107 put, terus ada yang pakai DM. Nah, itu nggak ada lagi. Nah, tanggal fakturnya sendiri itu akan otomatis menjadi masa pajak. Tanggal fakturnya Tanggal fakturnya yang itu ada akan langsung otomatis menjadi masa Jadi pajak. Masa pajak. Betul. Oh. Nah, terus pre-populated pajak masukan. Misalnya kita ada penkreditan pajak masukan, itu langsung pre-populated tanpa kita harus tarik data lagi. Kalau sekarang ini kan kita masih manual nih, narik Iya. data dulu, baru muncul. Nah, sekarang tuh nggak perlu lagi. Nah, fitur terbarunya itu ada namanya automatic pass refund. Itu pengembalian pendahuluan pajak untuk PKP berisiko rendah. Itu langsung otomatis. Tinggal milih Udah aja. langsung. Nanti langsung masuk ke SPT-nya kita. Nah, gitu. Oh gitu. Berarti kalau dulu kan wajib pajak harus milih-milih Betul. gitu ya. Ya sebenarnya sih sama kayak kita misalnya milih, misalnya pengembalian pendahuluan. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang ini, dia tuh nggak perlu lagi saya PKP berisiko rendah nggak ya? Itu nggak, karena dia Udah otomatis langsung menunya muncul. pilihannya itu akan abu-abu. Menyesuaikan. Kalau misalnya dia bukan PKP berisiko rendah, nggak bisa dipilih. Oke, berarti langsung menyesuaikan keadaan Iya, wajib pajaknya. Betul. Seperti itu ya. itu Oke. SPT PPN. Sekarang kita ke SPT PP 21. Nah, database-nya itu, data bukti potongnya itu udah real time, terus populated sama datanya itu akan terintegrasi, gitu. Nah, kalau misalnya kayak sekarang tuh nantinya nggak ada NPP cabang lagi dah. Nggak ada, berarti dihapus semua sekarang Betul. ya. Oke, jadi bagi wajib pajak yang udah melakukan pemusatan, nanti WP cabangnya itu menerbitkan bopot, tapi yang lapor SPT Tetap pusatnya. pusat. Nah, dibayarkan juga oleh SPT pusat, nah gitu. Sama kayak SPT unifikasi sebenarnya, kayak bukti potongnya yang sudah misalnya yang tadi pemusatan tadi, WP cabang itu cukup ini aja dianya, nginput aja. Ada pemotongan segini, tapi lapor sama bayarnya oleh WP pusat, nah gitu. Nah, nanti pembuatan kode billingnya sama kayak tadi waktu kita proses bisnis pembayaran, nah itu dianya integrasi langsung. Langsung otomatis. Langsung gitu otomatis, ya kan? betul. Oke. Nah, nantinya ini yang baru. Misalnya kayak kita ya, selama ini kan kita kalau misalnya bukti potong kelas 1 tuh harus minta dulu dong. Kayak kita ke bendahara, Iya. bukti potongnya Bukti potongnya mana? mana, nah gitu. Atau misalnya kayak kita karyawan minta bukti potong dulu ke HRD perusahaannya, gitu. ya. Nah, sekarang tuh dia akan langsung otomatis notifikasinya muncul. Masuk ke akun pajaknya. Iya, dalam bentuk dokumen PDF. Jadi nanti kawan pajak kalau misalnya mau datang ke kantor pajak, mau lapor pajak, kita
kan selalu saya nggak dapat bukti potong nih Pak, nah gitu. Bukti potongnya mana Pak? Oh belum dikasih, selama ini kan itu. belum dikasih. Berarti kita kan juru minta dulu nih ke bendaharanya Betul. atau HRD-nya. Kalau sekarang berarti udah langsung buka aja akun Di login pajaknya. Cortex-nya, tinggal lihat di notifikasi, Langsung ada nggak dokumennya. Kalau tidak ada dokumennya, berarti belum dilakukan pelaporan oleh pemberi kerja. Itu sih, makanya jadinya mudah banget kan jadinya. Mudah banget. Oke. Nah itu tadi untuk SPT PP21 sampai PN. Nah sekarang masih ada 2 lagi dah. SPT tahunan badan dulu ya. Oke. SPT tahunan badan itu ngisinya itu kayak pertanyaan gitu dah. Ngisinya dari induk. Kalau selama ini kita ngisi SPT badan itu kan dari belakang. Dari transkrip laporan keuangan, terus ke lampiran selanjutnya gitu. Nah kalau sekarang tuh mulainya dari depan. Kita suruh milih dulu kita tuh perusahaan apa, mau menggunakan pembukuan atau tidak. Kayak di DJP online kan yang orang pribadi, Betul. penghasilannya berapa, Iya. kayak auto muncul SPT jenis apa. Nah, hampir sama. Berarti ini badan juga kayak gitu? Badan akan kayak gitu. Jadi nanti dia pertama itu milih dulu dia tuh perusahaan apa, terus dianya apakah pembukuannya lewat akuntan atau tidak. Nah, kalau misalnya kita milih-milih itu, kalau misalnya kita milih ya misalnya itu lampirannya akan terbuka di belakangnya, nambah. Sesuai jawaban Sesuai jawaban pertanyaan kita tadi, itu ya. betul. Nah, itu yang pertama. Terus yang kedua lagi laporan laba ruginya itu tersedianya itu udah standar. Oh, kalau sekarang kan selama ini kan Kita- wajib pajak sendiri yang buat Betul. ya. Beda-beda Iya. gitu ya. Nah, nantinya terstandar dan terintegrasi. Iya. Terus langsung masuk ke lampiran 1. Oh, tapi langsung ngisi di situ aja. Iya. Jadi masuk sana nanti masuk lampiran 1. Kalau sekarang kan kita ngisi transkrip dulu. Transkrip, Nanti di lampiran 1, lampiran 2 kita harus ngisi ulang ya. ngisi ulang. Nah, sekarang tuh enggak. Enggak. Langsung ngisi Satu aja, Satu satu aja kali cukup. aja. Nah, Oke. gitu. Dan mencakup 12 sektor usaha. Kalau selama ini baru 8. Berarti ada tambahan. Ada tambahan 4 sektor 4 usaha sektor lagi. usaha. Nah terus seluruh bukti potong yang sudah dipotong oleh rekanan itu akan pre-populated secara otomatis ke SPT-nya kita. Jadi nggak perlu lagi kita nginput dapat bukti potong, liatin Di dulu, SPT-nya masukin orang satu-satu. pribadi karyawannya kan? Untuk yang badan, Yang yang badan. misalnya kayak dipotong PP23 misalnya atau dipotong PP22, iya. nah itu yang langsung otomatis. Oh, ya, Gitu. ya. Nah, untuk orang pribadi juga sama ada. Pre-populatednya juga sama. Misalnya dia dapat bukti potong, dia langsung otomatis Otomatis masuk ke akun. SPT-nya. Tapi kalau misalnya sama ini tadi, kalau misalnya sama ini dokumennya nggak ada, bisa lihat langsung. Bisa langsung Iya, dinotifikasi. betul. Nah, terus SPT-nya itu nggak ada lagi dikenalin namanya 1770S, SS, SS, itu nggak ada. Jadi cukup satu jenis SPT saja, 1770 apa gitu. Udah, Oke. itu aja. Ini mulai tahun depan ya. Mm-mm. Udah satu aja. Iya. Nggak perlu Ada melihat PILS, iya penghasilannya penghasilannya di 60 atas juta, 60 apa juta, enggak, apa nah enggak, gitu. gitu. Jadi satu aja untuk Heeh. jenis SPT-nya. Terus untuk WP UMKM itu ada menu pencatatan. Jadi untuk dibantu. Jadi kalau misalnya untuk UMKM dia catat aja, nanti otomatis jadi lampiran di SPT-nya. Itu. Jadi dia cukup misalnya bulan ini saya dapat omsetnya sekian, nanti otomatis langsung masuk ke sana. Itu nanti fiturnya itu. Oke. Terus yang lanjutnya setelah lagi, kalau misalnya memang tidak memenuhi syarat, tidak perlu lapor SPT. Oke. Kalau sekarang kan kalau misalnya dia nggak punya penghasilan, Iya. tapi dianya ini NPP-nya lapor, Lapor, karena masih aktif, ya betul, kan? tapi nihil, Nihil. karena nggak punya penghasilan. Nah kalau nanti kalau misalnya dia tidak memenuhi syarat, ya nggak perlu lagi Nggak perlu lapor. lapor, jadi nggak usah khawatir nih. Nik sebagai NPWP itu kayak Iya. harus lapor, Jadi harus gini, lapor, semuanya gitu. harus lapor. Enggak Betul, dong, kita emang. harus ada, masih tetap ada syaratnya gitu Iya. kan. Nah, kedengarannya itu pas saya dengar kayaknya kompleks banget kan, panjang gitu, dari penjelasannya itu panjang. Tapi kayaknya nanti kalau sudah dijalani pasti akan lebih memudahkan kawan pajak semuanya. Betul. Ya kan? Nah, kayak yang tadi pertama bukti potong nggak perlu lagi Ngerekam. bukti potong. Karena Habis semuanya itu udah pre-populated. udah pre-populated. Betul. Terus kalau untuk wajib pajaknya juga kalau nggak ada bukti potongnya nggak usah bingung. Nah udah 3 nih ya kan. Tadi yang pertama registrasi dulu, Betul. daftar. Terus habis daftar Pembayaran. Habis dibayar dilaporkan atau pelaporan. Nah yang terakhir nih apa? Nah yang terakhir itu namanya Taxpayer Account Management atau TAM. Apa itu? Ini baru juga ini. Sebenarnya sih di DJP Online kita tuh udah ada. Oh, sudah Itu ada. di profil. Tapi oke. itu nggak banyak, cuma tertentu aja. Kayak misalnya NPWP, nama, terus data tempat tanggal lahir. Nah, kalau sekarang itu informasinya itu lengkap.
Semuanya itu Banyak. ada dan bisa kita rubah. Kayak misalnya contohnya satu aja deh. Selama ini alamat yang ada di kita itu kan hanya cuma alamat sesuai dengan KTP. Betul? Nah, nantinya alamat itu bisa banyak. Yang pertama, alamat sesuai KTP. Yang kedua, alamat sesuai tempat tinggal. Domisili, Alamat sesuai tempat usaha kalau misalnya dia usaha. dia punya usaha. Alamat korespondensi. Oh. Itu ada 4. Iya. Dan tahu nggak, nantinya bisa geotagging. Keren ya. Nanti bisa di geotagging sendiri sama WP-nya secara mandiri. Nanti bisa dicari itunya apa. Nah gitu. oke. Alamatnya tuh dititikin sama dia. Nah, gitu. Berarti kayak saya nih ya, Hmm, KTP-nya di Wates, di betul. Kulon Progo. Domisilinya di sini di Karimun gitu. Nanti bisa nambah-nambah gitu ya alamatnya. Iya, nambah tambahin aja. Misalnya tempat bekerjanya berarti di Tanjung Balai Karimun. Tanjung tinggal Balai pilih. Karimun di situ. Korespondensinya mau karena selama ini sehari-harinya di sini, ya udah. Terus GTJ bisa lebih, titiknya tuh bisa lebih sesuai. Lebih gitu. sesuai. Nantinya mungkin ya walaupun nantinya dokumennya itu tidak perlu pakai surat karena nanti tadi langsung otomatis masuk ke dashboardnya wajib pajak, tetap aja namanya surat menyurat tetap harus perlu. Iya, Atau misalnya iya. kita harus visit kunjungan, Iya, nah gitu. Itu memudahkan jadinya ya. Siap. Nah, di TAM ini ada 2 sebenarnya yang utamanya. Yang pertama tadi ikhtisar profil wajib pajak yang tadi saya sampaikan tadi, itu ada tampilannya itu relevannya banyak, bisa kita ngeliatin rekening wajib Data-datanya. pajak, terus data tempat kegiatan usaha tadi, klasifikasi lapangan usaha, statusnya apa kita PKP atau tidak, terus daftar anggota keluarga. Nah tadi data anggota keluarga kita tuh harus otomatis di profil atau tidak. Nantinya ketika kita data profilnya sudah update, di waktu kita mau lapor SPT, Iya. itu langsung otomatis juga ada. Oh, masuk ke bagian SPT keluarga. Betul. itu ya anggota Anggota keluarga. keluarga sebagai Jadi nggak- penentuan PTKP. Iya, jadi nggak perlu lagi kita harus input satu-satu, nicknya berapa, iya, karena tadi iya. sudah ada di profil. Iya, betul. Nah, Oke. fitur yang satunya ada lagi namanya buku besar wajib pajak. Selayaknya buku besar, ada debit kredit. Nah, bukan besar secara besar. size ya, tapi misalnya buku besar istilahnya karena itu nantinya akan merekapitulasi semua hak dan kewajiban wajib pajak dalam bentuk entry, debit, dan kredit. Nah, gitu. Berarti nanti setiap transaksi perpajakan wajib pajak, pembayaran, saldo itu tercatat di situ ya? Iya, misalnya gini aja, Dak. Misalnya saya ada lapor SPT, Heeh. kurang bayar. Iya. Ada STP, Iya. terus ada SKP, itu masuk. Masuk. Udah otomatis di sana. Terus kalau misalnya kita tadi ada deposit, ada pembayaran, ada kelebihan pembayaran pajak, itu juga masuk. Tinggal pilihannya di kolomnya itu debit sama kredit. Jadi nanti bisa kelihatan kok kita saldo depositnya tinggal berapa, atau saldo LB-nya tadi tinggal berapa, nah gitu. Oke, berarti tercatat ya setiap transaksi, jadi nggak bingung nih. Nggak bingung Nggak lagi. bingung lagi, Iya. selama ini udah bayar apa aja Betul. yang kurang dibayar. Nggak perlu menghubungi petugas pajak ya, walaupun perlu, tapi Perlu sih. bisa lihat sendiri ya. Bisa datanya. lihat dulu gitu. Nanti kalau bingung, baru menghubungi petugas betul. pajak. Iya. Nah, Dari tadi 4 aja nih, 4 Dak. nih Iya. kayaknya udah Banyak yang berubah. Core, namanya aja Cortex gitu betul. kan, merubah proses bisnis di kewajiban perpajakan wajib pajaknya ini. Nah, kayaknya ini sistem perpajakan kedepannya ini bakal menjadi lebih mudah, Betul. andal, Iya. terintegrasi tadi udah pasti semuanya pre-populated, Iya. akurat. Dan pasti. Tadi kode billing contohnya sama pasti. Betul. Nah, karena semuanya ini tadi udah serba terintegrasi ya kawan pajak. Nah, ini pesannya cuma satu. Validasi NPWP NIK untuk wajib pajak orang pribadi ya. Betul, menjadi NPWP 16 Iya. digit. Makanya karena kalau misalnya tidak validasi otomatis dia tidak akan bisa menggunakan untuk masuk ke Cortex tadi nggak bisa. Iya, masuk sama belum bisa nih menggunakan sistem kita yang baru Iya, ini, betul. ya kan? Karena Nanti- tadi harus registrasi ulang Iya, dia registrasi ulang betul. Nah, itu. Terus, Nah, oke, lalu dari sisi keamanan, Dak. Kalau misalnya dari sisi keamanan, jadi hak akses Cortex ini tadi menggunakan user NPWP orang pribadi kalau dia badan. Misalnya kayak PT nih. Nah, PT ini hanya cuma bisa melihat misalnya profilnya apa aja, SPT yang sudah dilapor atau belum. Tapi untuk bikin bukti potong, untuk lapor SPT-nya itu menggunakan NPWP pengurus. oh, jadi
di dalam PT ini ada pengurusnya. akun-akunnya pengurus. Betul, seperti ada akun itu pengurus ya. atau ada akun konsultannya misalnya. Kalau lebih dari satu bisa? Bisa. Nah, nanti bisa kelihatan tuh yang bikin bukti potong ini siapa ya? Oh. Yang bikin faktur pajak ini siapa ya? Yang lapor SPT siapa ya? Tercatat dari akunnya gitu. Nah, gitu ya? kalau sekarang kan kalau misalnya kayak DJP online kan usernya user akun NPWP badannya ya. Kita nggak tahu toh yang bikin fakturnya siapa, Nggak tahu. yang bikin bukti potongnya siapa. Nah, sekarang itu dengan menggunakan user NPWP orang pribadinya sebagai pengurus atau konsultan, ya udah, tinggal kita bisa lihat tuh yang bikin fakturnya si ini Pak, yang bikin bukti potongnya si ini. Ya. Nge-tracking Nge-tracking ya, betul. Nah, dari trackingnya gampang. Nah, jadinya kan secara keamanannya kan terjamin banget ya. Jadi kan kita nggak perlu lagi saling salah-salahan. Kita nggak tahu Pak siapa yang bikin. Nah gitu. Oke. Jadi itu ya kawan pajak tadi ada 4 baru pembaruan. Iya, dari 21. Sekarang kita bahas 4 dulu. Yang 4 baru. pertama tadi kita mulai dari registrasi. Terus yang kedua Pembayaran. pembayaran pajak. Ada pelaporan. Yang ketiga ada pelaporan pajak. Dan yang keempat ada TAM. taxpayer akun manajemen. Atau TAM. Nah, seperti kayaknya itu. untuk saat ini episode yang sekarang ini perdana ini kita cukup dulu ya Dak ya. Nanti biar nggak bingung ya, kepanjangan. Iya, kepanjangan. Terus ini bingung karena kan masih belum kelihatan nih bentukan aplikasinya sama wajib pajak. Nantinya bisa ngeliat sendiri. Belum bisa terbayangkan gitu ya. Itu yang berubah billingnya itu maksudnya yang gimana ya gitu ya. Lapornya gimana ya. Tamnya itu tadi apa? Betul. Nah, oke. Ini untuk sementara yang episode perdana kita 4 dulu berarti. 4 dulu. Nanti akan dijelaskan kembali di episode selanjutnya. Kalau misalnya nanti ada proses bisnis yang memang harus wajib kawan pajak tahu. Nah gitu. Ya. Nah kawan pajak, terima kasih telah mendengarkan podcast Kepo, Kantor Pajak Tanjung Balai Karimun. Nah, untuk layanan informasi dan konsultasi sama kayak biasa, nantinya kita bisa ada layanan konsultasi chat di chat WA tapi ya. WA. Di nomor 081177832223 betul. Nah, layanan tersebut kawan pajak sebagai catatan hanya tersedia di jam layanan saja ya. Betul. Pukul 8 sampai 16.00. Betul, dan di hari kerja. Dan di hari kerja. Iya. Oke. Nah, selain itu jangan lupa juga untuk mengikuti akun Instagram kami di @pajaktbk untuk mendapatkan informasi terbaru itu. Nah, di situ kan juga ada informasi ya tentang bagaimana pemadanan kan ada. Betul, ada. Informasinya yang seperti terbaru. itu ada. Nah, selain itu juga ada IG Live. Iya. Oke. Ada IG Live. Untuk ya biasanya kita sih bahasnya tuh yang materi-materi yang lagi hangat atau isu yang terkini. Isu terkini. Terus ada kalau misalnya sederhana kayak misalnya kayak mendekati bulan Maret, bulan April SPT e-filing kayak gitu. Itu biasanya kita kasih untuk yang IG Live. Ada sesi tanya jawabnya loh. Iya, kalau di sini kan nggak bisa nih interaktif sesi tanya jawab. Nah, kalau di IG Live itu kawan pajak bisa mengajukan sesi tanya jawab secara langsung dan nanti ada juga souvenir dari kantor kami bagi kawan pajak yang mengajukan pertanyaan. Oke. Nah, bagi kawan pajak yang ingin memberikan saran, kritik, atau topik yang nantinya bisa kami bahas di podcast selanjutnya di Kepo, Karimun Education Podcast. Nah, itu bisa dengan mengisi kolom reply. Bisa di Spotify atau di YouTube. Di YouTube. Iya. Atau bisa juga melalui DM Instagram. Bisa. Makanya itu jangan lupa untuk di follow ya. Nah, Instagramnya biar ada notifikasi kalau kita juga mengadakan live IG. Betul. Oke. Nah, tadi udah membahas secara lebih garis besar dan detailnya seperti apa. Keunggulannya apa aja ya, Dea? Sekarang saatnya kami pamit undur diri. Oke. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast Kepo selanjutnya.